Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para satir, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang sangat banyak, meskipun kadang-kala kita terlupa. Oleh karena itu kita memperbanyak istighfar pada Allah SWT, karena jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Istilahnya terawang Jawa ini ku gak ngerti nih berterima kasih. Maka oleh karena itu tidak ada salahnya kita melazimkan untuk mengucapkan istighfar. Barangkali itu menjadi penebus dosa-dosa atas kekhilafan kita tidak pernah mengingat nikmat-nikmat Allah itu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang perlu kita ikuti, kita ittibai dalam rangka meraih ridha Allah SWT. Jadi mengikuti Nabi bukan sekedar untuk tren, tetapi memang niatnya adalah karena tulus dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah SWT sebagaimana di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, malam ini malam yang ke-16. Alhamdulillah, sudah separuh jalan kita berpuasa di bulan Ramadan. Biasanya kalau di dalam istilah project atau di dalam penelitian itu ada yang namanya laporan progres, bagaimana perkembangan proyeknya, bagaimana perkembangan bisnisnya, perencanaan dan sebagainya. Begitu pula ketika kita punya proyek dengan Allah Subhanahu wa taala, proyek ketaatan, proyek dalam rangka untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka sudah seyogyanya kita juga melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, kemudian melihat selama 15 hari kemarin kira-kira kita sudah ada perubahan atau belum dibandingkan dengan aktivitas keseharian kita sebelum Ramadan. Kalau kita melihat tren yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, belum betul semerapnya panjenengan gitu. Tapi ketika saya kebetulan diamani oleh Allah itu orangnya wirawiri, itu saya amati semakin hari jalan raya semakin ramai, buatan karo-karoan semakin padat, dan serasa kayaknya menurut pemahaman saya tidak sepadat tahun lalu. Ini kapan hari kemarin, sekitar hari ke-8 atau ke-9 itu, pada saat jalan ke Kemlagi itu sudah Masya Allah, sudah luar biasa. Ada konvoi, di depan itu ada beberapa mobil sampai berhenti, padahal mendekati waktu berbuka. Itu seolah-olah tidak pernah punya rasa bersalah. Kok lama? Ternyata apa? Ada orang itu bawa galon ke depan, sampai mobil yang paling depan baru dinaiki. Masya Allah. Sampai kemudian tidak pernah berpikir itu menzalimi orang lain atau tidak. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak pernah. Kemudian saya pernah juga beberapa hari yang lalu melewati tempat-tempat di daerah Kuwung, kafe-kafe itu Masya Allah penuh. Rasanya kayak setiap malam itu malam Ahad. Saya cuma berpikir aja, ya Allah, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Maka saya barangkali juga tidak menyalahkan kalau misalkan ada masjid yang punya ide, di samping masjidnya itu dikasih kafe, tapi kafe itu adalah kafe ketaatan. Jadi nanti pada saat waktunya sholat, semua dikeroyok, ayo podo-podo sholat disik, mari ngopi maneh gitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, apa yang perlu kita
renungi bersama. Kalau kita tahu bahwasanya 10 hari yang kedua ini adalah penuh maghfirah, maka mari kita bersama-sama mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Satu doa perlu kita perbanyak, Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu an. Berapa banyak kita melakukan itu, melafalkan lafal itu, doa itu, ya sebanyak-banyaknya. Tidak hanya sekedar pada saat setelah selesai sholat tarawih atau sholat witir saja, tetapi pada saat siang pun, terutama pada saat sahur. Kata Allah SWT, wa fi asharihim yastaghfirun, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahurnya. Maka sempatkan kita pada saat sahur bekni. Kalau kalian panjenengan sedaya niki, karena semakin hari itu juga tidak semakin mudah tantangannya. Barangkali mungkin di sini ada para karyawan, para pegawai yang masih aktif. Saya juga merasakan semakin hari itu cobaannya tidak semakin ringan. Ada target-target yang harus diselesaikan, sehingga kadangkala memaksa diri kita setelah sholat tarawih itu sudah bleksek. Ketika bleksek kemudian tiba-tiba itu sampai kelelahan, sampai lupa kita itu tidak melakukan tilawah Al-Quran. Kemudian sholat qiyamul lailnya kualitasnya juga jauh. Meskipun demikian, jangan lupakan kita tetap senantiasa melafalkan doa-doa itu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kalian panjenengan sedaya diparingi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya memohon ampun itu adalah pekerjaan yang mulia. Setiap manusia pernah punya salah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan bahwasanya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap orang itu pasti pernah punya salah. Tapi bukan berarti kemudian salah dibiarkan. Nah, sebaik-baik orang yang pernah salah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan kenapa kok kita harus bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang kedua, ketika Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Di sini Allah SWT memanggil kepada kita dengan panggilan yang baik, dengan yang mesra. Alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas atas dirinya. Ini kata Allah SWT. Jadi kalau kalian panjenengan sedaya ini tidak terasa, kadang-kala sering kita melampaui batas, berbuat dosa. Kata Allah bagaimana? La taqnatu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Innallaha, maka sesungguhnya Allah itu yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa yang kecil tentunya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dengan dua hal inilah harus menjadikan kula kalih panjenengan sedaya sadar akan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita sampai kemudian bersih seperti sedia kala. Dan kalau perlu kita bertobat taubatan nasuha mumpung di bulan Ramadan atas dosa-dosa yang besar. Dan kemudian dengan dosa-dosa sesama mari kita berusaha untuk meleburnya. Semoga kita keluar dari Ramadan dalam kondisi bersih seperti bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza li wa lakum astaghfirullahal azim. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.